Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas sosiologi. Perkenalkan, nama saya Bintang Arya Putra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Rizky Syarifuddin, absen 28. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fitriansyah, absen 20. 1. Definisi konflik sosial. Berikut definisi konflik menurut para ahli. A. Surjono Sukanto. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. B. Kartono. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Limeran. Konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan pihak tertentu, baik individu, kelompok, dan lainnya yang merasakan ketidaksesuaian tujuan dan peluang. D. Robin. Konflik sebagai proses yang berawal dari satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi sesuatu yang terjadi kepedulian pihak pertama. E. Robert M. Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, atau kekuasaan, dan tujuan mereka berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. F. Lewis A. Koser. Konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. G. James W. Van Gersenden. Menurut Zanden dalam bukunya Sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, dan atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka. 2. Faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian, kemudian perasaan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. 4. Perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk. 5. Kurangnya keharmonisan dalam hak interaksi sosial. 3. Karakteristik konflik. Berikut beberapa karakteristik konflik. A. Tidak selamanya berdampak negatif. Konflik tidak selalu dihindari karena tidak selamanya berdampak negatif. Berbagai konflik ringan dan terkendali dapat berpengaruh positif bagi individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya. B. Potensi perbedaan dapat dikurangi. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi perbedaan yang memungkinkan memicu konflik? Salah satunya adalah melalui upaya mencari persamaan dan berpegang pada persamaan tersebut. Persamaan yang mempersatukan anggota masyarakat antara lain keinginan bersama untuk mempertahankan eksistensi masyarakat atau mencapai tujuan tertentu. Bersifat inheren. Konflik bersifat inheren atau merupakan tak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat. Dengan menerapkan strategi pengelolaan yang tepat, konflik mewujud menjadi sumber energi, perubahan, dan inovasi positif. D. Dilatar belakangi oleh perbedaan ciri. E. Bertentangan dengan integrasi. Konflik yang terkontrol menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. F. Dapat menciptakan perubahan. Konflik mampu mendorong perubahan dalam suatu organisasi sehingga pimpinan yang tidak
Sakap akan digantikan oleh pimpinan baru yang lebih terampil. Sifat konflik. 1. Konflik laten. Konflik dimulai ketika kondisi pencetus konflik ada. B. Konflik yang dikenal. Orang yang kelompok mulai mengetahui bahwa konflik benar-benar ada. C. Konflik yang dirasakan. Setiap orang dari anggota kelompok sudah merasakan perasaan yang kurang enak dalam kelompok. D. Konflik manifest. Semua pihak yang terlibat dalam konflik menyadari untung dan ruginya adanya konflik. E. Konflik lanjutan. Setelah menyelesaikan konflik dilakukan, maka biasanya masih terjadi bekas-bekas adanya konflik. Proses terjadinya konflik yaitu 1. Oposisi, yaitu suatu kondisi untuk menciptakan kesempatan untuk memunculkan suatu pertentangan atau konflik. 2. Kognisi atau personalisasi, yaitu suatu pandangan atau persepsi dari pihak tertentu terhadap konflik yang dihadapi. 3. Maksud, yaitu suatu keputusan yang diambil untuk berperilaku oleh pelaku konflik. 4. Pelaku, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor konflik untuk menghancurkan pihak yang lain. 5. Hasil, yaitu suatu interaksi yang terjadi antara pihak yang melakukan konflik. Bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. A. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antar individu terkait persoalan yang sama. Misalnya, dua individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. B. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau suatu politis yang berbeda antar seseorang atau kelompok. Hal ini biasa dilihat dari perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contoh yang mudah dilihat adalah konflik antar mendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. 3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Target Squad bisa mengetahui lebih jauh karena mengenai hal ini dalam konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. D. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misal, konflik antar karyawan dengan perusahaan untuk menuntut kenaikan upah. 5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat dilihat antara Korea Utara dan Korea Selatan, ISIS dan negara yang diterornya, dan sebagainya. Konflik sosial. Menurut Cover 1915, konflik memiliki fungsi positif antara lain sebagai berikut. A. Konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang kurang kompak dalam sebuah masyarakat yang mengalami disintegrasi. Konflik dengan masyarakat lain akan mengembalikan tingkat integrasi masyarakat tersebut.
Itulah sebabnya ahli propaganda akan berusaha menciptakan musuh bersama untuk menyatukan masyarakat atau para pengikutnya yang terpecah-pecah. B. Konflik dengan kelompok tertentu akan melahirkan kohesi dengan kelompok lainnya dalam bentuk aliansi. Misalnya, konflik antara Prancis dengan Amerika Serikat tentang serangan ke Irak memunculkan kohesi yang lebih solid antara Prancis dan Jerman. C. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah masyarakat yang semula pasif untuk kemudian memainkan peran tertentu secara lebih aktif. Misalnya, serangan Amerika Serikat ke Irak mendorong banyak warga dunia yang semula pasif untuk aktif melakukan protes menentang serangan tersebut. D. Konflik juga memiliki fungsi komunikasi. Melalui konflik, masing-masing pihak menjadi semakin yakin akan posisi lawannya. Mereka semakin memahami posisi dan batas di antara mereka. 8. Dampak konflik sosial. A. Dampak negatif konflik sosial. 1. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. 2. Perubahan kepribadian individu. 3. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 4. Dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. B. Dampak positif konflik sosial. 1. Munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. 2. Meningkatnya solidaritas internal. 3. Memperkuat dan mempertegas batas kelompok. 4. Menyarankan pada inovasi dan perubahan. 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola penyelesaian konflik sebagai berikut. A. Kepribadian individu yang terlibat konflik. B. Situasional yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur kekuasaan, riwayat hubungan, lingkungan sosial, dan pihak ketiga. C. Interaksi. D. Isu konflik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.